Assalamualaikum, selamat datang di channel Sudawan. Kali ini kita akan bahas sistem belum keputusan dengan metode maut. Jadi ada yang bilang setelah belajar metode ini bawaannya pengen mati aja. Iya. Tentu tidak dong, ya kan? Yang ada makin pintar. Bisa jadi referensi kamu untuk melakukan penelitian atau membuat jurnal dan sebagainya, untuk tugas akhir, untuk skripsi, untuk tesis dan sebagainya. Jadi sekilas perbedaan metode maut ini dengan metode yang lain, misalnya metode SAW ya. Ini paling dekat ya, yang paling mirip kali itu dengan metode SAW. Perbedaannya terletak di normalisasi. Di metode SAW menggunakan konsep max dan min, ya kan? Untuk benefit dia menggunakan max dan untuk cost dia menggunakan min. Sedangkan di metode maut ini dia menggunakan prinsip utilitas ya, atau utility ya, di mana nanti akan dilihat proporsional sebuah nilai alternatif dibandingkan dengan nilai tertinggi dan nilai terendahnya sekaligus. Nanti di mana nilai angka yang paling kecil otomatis akan menjadi nilai 0 dan angka yang paling besar atau nilai yang paling besar otomatis akan menjadi 1. Jadi pasti ditemukan di dalam setiap normalisasi itu angka 0 dan angka 1 karena menggunakan rumus utilitas. Oke, kita langsung ke materi metode maut. Menurut Shaffer, metode maut merupakan suatu skema yang evaluasi akhir atau VX dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Maksudnya itu nanti akan dibandingkan suatu atribut atau suatu alternatif itu dengan nilai terkecil dengan nilai terbesarnya gitu ya. Ungkapan yang biasa untuk menyebutkannya adalah nilai utilitas. Jadi dalam metode maut ini nanti dikenal ada istilah angka 0 sampai dengan angka 1 ya. 0 itu untuk menunjukkan nilai terburuk atau nilai terkecil ya kan. Kemudian 1 adalah nilai terbesar. Jadi nanti kita akan bermain itu di nilai 0 sampai dengan 1. Jadi ada yang di tengah-tengah nanti ya. Oke, jadi maka nanti berapapun angka awalnya. Jadi kalau data angketnya itu dalam bentuk jutaan, ratusan ribu, puluhan atau bilangan bobot 1 sampai dengan 5, semua bilangan-bilangan tersebut akan kita lakukan proses utilitas atau normalisasi sehingga bentuknya adalah 0 sampai dengan 1 gitu ya. Baik, untuk langkah-langkah metode maut ini ada 3. Yang pertama yaitu menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria, di mana jumlah bobot dari kriteria itu harus sama dengan 1. Sigma W sama dengan 1. Terkadang kita menggunakan presentasi ya, misalnya 20%, 30%, 40%. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai kriteria atau tingkat kepentingan suatu kriteria itu ketika dijumlahkan nanti hasilnya harus 1. Jadi harus dibuat desimal semua ya. Atau kalau misalnya pada saat pemberian angket kita kemudian menggunakan bobot bilangan 1 sampai dengan 5 gitu ya, atau 1 sampai dengan 4, itu juga harus nanti ketika proses pertama yang kita lakukan di maut adalah melakukan normalisasi bobot sehingga jumlah bobotnya itu sama dengan 1 gitu ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara membuat normalisasi bobotnya ini menjadi sama dengan 1 gitu ya. Langkah kedua yang kita lakukan adalah ini dia, melakukan normalisasi dengan menggunakan rumus utilitas ini ya, di mana suatu nilai yang akan sedang kita normalisasi itu dikurangkan dengan nilai terendah dalam satu urutan yang sama ya, satu kriteria yang sama, kemudian dibagi dengan nilai tertinggi dari satu kriteria tersebut dikurang dengan nilai terendah ya kan, atau nilai terburuk dari satu kriteria tersebut gitu ya. Sehingga seperti saya bilang tadi ya, jadi tidak mesti sebenarnya SPK itu harus dibuat 1 sampai 5 dulu gitu, tidak. Ya kan, itu kan sering sekali kita terjebak dengan itu. Jadi kalau memang angkanya ratusan ribu, misalnya harga ya, harga memang kalau memang harganya 2 juta, kenapa nggak langsung dimasukkan aja 2 jutanya ya, 2.000 atau 3.000 langsung aja diproses. Dengan utilitas ini maka nanti dia akan normal nilainya tuh antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya yang terakhir adalah mencari preferensi atau dilambangkan dengan huruf V ya, dimana nilai V ini atau nilai preferensi ini adalah nilai bobot yang sudah kita normalisasi menjadi 1 tadi dikali dengan nilai normalisasi yang sebelumnya kita lakukan dengan menggunakan utilitas. Secara umum ada 3 langkah saja, tapi saya teringat ada beberapa komentar di video-video sebelumnya itu sumbernya dari mana gitu.
sumber kita memahami metode ini ya, karena memang mungkin bisa jadi banyak sumber yang cara menuliskannya berbeda. Saya membuat ini supaya lebih sistematis saja. Tapi tidak ada salah jika kita melihat beberapa referensi ya. Kita pergi ke Google Scholar dulu. Kita mau lihat beberapa jurnal, apakah menggunakan langkah-langkah yang sama seperti yang kita lakukan di sini metode MAUT ya. Oke. Jadi Google Scholar ini adalah memang aplikasi atau media yang dibuat oleh Google untuk kita melakukan pencarian referensi baik buku, jurnal dan sebagainya. Coba ini kita ambil yang ini yang pertama ya. Kita ambil acak aja. Oke. Kita ingin lihat langkah-langkahnya. Baik. Ya. Oke, ini dia menuliskannya apa ya? Dimulai dari akhir ini. Nah, ini untuk menentukan nilai preferensinya, nilai evaluasi seluruhnya untuk perankingannya ini. Oke, kemudian ini untuk nilai bobotnya tadi, ya kan? Kemudian ini untuk rumus utilitasnya, ya kan? Oke, jadi secara umum begitu. Ada 3 rumus yang sebenarnya digunakan. Atau kita mulai lagi di referensi yang lain juga bisa. Coba kita ambil dari Unifdu nih. Oke, kita lihat. Jadi memang untuk penelitian Anda sebaiknya memang menggunakan referensi-referensi seperti jurnal, buku gitu ya, yang memang sumbernya itu sumber ilmiah gitu. Ya, tidak cukup dari artikel saja. Oke. Video ini pun juga dibuat berdasarkan sumber-sumber ilmiah tersebut. Oke, gak lama ya. Oke, kita lihat metode MAUT, langkah-langkahnya. Langsung saja nih ya. Oke, langsung saja. Tapi proses bobotnya tadi sudah dilakukan ini normalisasinya. Tapi kalau kita lihat rumusnya nggak ditampilkan di sini. Oke, tapi nilai utilitasnya rumusnya sama. Kemudian nanti nilai yang terakhir adalah nilai penentuan preferensi. Oke. Jadi memang Anda bisa lihat lebih detail lagi. Kita lanjut. Baik, sekarang kita ke contoh kasus terlebih dahulu. Saya sudah menyusun sebuah kasus yang memang nanti akan kita proses secara langsung. Kasusnya seperti ini. Nah, ini permisalan saja ya. Saya akan melakukan penelitian atau perhitungan mengenai penerapan metode MAUT dalam seleksi calon peserta Olimpiade Sains Nasional OSN ya. Oke, ini memang untuk Olimpiade Sains Nasional. Jadi kriterianya di situ pada saat pengambilan angket, saya tidak menggunakan presentasi atau tidak menggunakan bilangan yang lebih besar misalnya ya kan. Saya menggunakan bobot 1 sampai dengan 5 gitu ya. 5 itu untuk menjelaskan sangat penting gitu ya. Terus menurun seterusnya 4 penting, 3 cukup penting, 2 kurang penting dan 1 tidak penting. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya kan? Dimana yang dipentingkan itu adalah nilai matematika. Tetapi sebagaimana rumus tadi, langkah pertama dari metode MAUT, dimana W-nya bobotnya ini harus sama dengan 1, sedangkan ini kalau di total hasilnya 18 ya. Maka bagaimana cara melakukan normalisasi untuk menjadikan nilai bobotnya sama dengan 1? Caranya adalah sebagai berikut, ini saya hapus dulu. Cara yang bisa kita lakukan adalah pertama kali menjumlahkan seluruh bobot yang ada. Ini ada 5 bobot, maka saya jumlahkan totalnya 18 ya. Kemudian untuk normalisasi bobot yang pertama, bobot kriteria 1 yang pertama yaitu ranking, itu dengan cara membagikan antara nilai ranking itu kemudian dibagi dengan jumlahnya. Oke. 0,11. Selanjutnya begitu juga untuk nilai yang 5. Jadi normalisasi ini sebenarnya tidak merubah nilai, tapi hanya merubah angka, merubah bentuk gitu ya. Nilai dari 2 tersebut dirubah menjadi 0,11. Tapi pada prinsipnya itu bobotnya tidak berkurang sama sekali. Karena semuanya sama-sama dibagi dengan totalnya ya. Yang terakhir ini dengan 18.
Oke, di mana ketika kita totalkan hasilnya adalah 1. Langkah pertama kita selesai. Oke ya, langkah pertama kita selesai. Langkah berikutnya, pada saat pengambilan angket ini nilai kriteria ya, ini siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat sampai siswa ke-10. Ada 10 siswa yang akan kita lakukan proses seleksi ya. Ini kriteria 1, 2, 3 sampai dengan 5. Pada saat pengambilan angket ya, misalnya kita gunakan bobot 1 sampai 5. Anda juga bisa langsung saja menggunakan nilainya kalau misalnya diketahui begitu ya. Dalam hal ini saya kebetulan menggunakan bobot 1 sampai 5 ya. Oke, sekali lagi saya bilang, kalau seandainya memang angkanya itu ada langsung 85, 90, 75 gitu-gitu ya, Anda bisa langsung saja digunakan di sini. Atau kombinasi keduanya ya, ada bobot, ada juga nilai langsung gitu. Oke, baik, di sini A1 itu anak pertama atau siswa pertama itu kriteria pertama untuk matematika nilainya 4 itu berarti kalau nilai itu kan kategorinya dia kan sangat tinggi gitu ya, bukan penting lagi deh ya. Baik, yang kita lakukan adalah kita akan mengejar normalisasinya. Kita akan masuk ke langkah yang kedua ini, tapi terlebih dahulu kita cari dulu nilai terkecil dari kriteria pertama. Nanti kita cari nilai terbesar dari kriteria pertama. Selanjutnya gitu juga, nilai terkecil nyari terbesar dari kriteria kedua. Oke, caranya sangat mudah. Anda tinggal lakukan proses seperti ini, sama dengan min, kita mencari nilai terkecilnya dulu. Oke, sama dengan, sedangkan ini adalah sama dengan max, nilai terbesar dari kriteria pertama. Selanjutnya bisa kita tarik aja ini ya, ini juga begitu. Maksudnya nilai terbesar dari kriteria kelima ini adalah 5 ya, nilai terkecilnya adalah 2. Sedangkan untuk C4 itu nilai terkecilnya adalah 3, nilai terbesarnya adalah 4, begitu ya. Nah, ini yang dibuat untuk membantu proses berikutnya supaya kita mudah saja ya. Oke, ini cuma alat bantu saja. Yang mau kita buat adalah proses sebagai berikut. Oke ya. Baik, jadi langkah pertama ini, langkah kedua ini kita akan lakukan sesuai dengan prosedur atau rumus dari utilitas ini. Jadi di mana dapat 0,67 gitu ya. Dapat 0,667 itu didapatkan dari gini ya, nilai X, berarti nilai yang sedang mau kita normalisasi. Oke. Sama dengan berarti nilai ini, ya kan? Kita buat dalam kurung. Dikurang, rumusnya begitu nih, dikurang nilai terkecil. Ya, dikurang nilai terkecil. Selanjutnya dibagi dengan nilai terbesar. Kan gitu ya. Dibagi dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Gitu. Sekarang kita enter, hasilnya adalah 0,667. Selanjutnya untuk ke bawah ini sebenarnya kita bisa langsung proses dengan menggunakan apa ya? Kita permanenkan rumusnya gitu ya. Jadi yang sifatnya pasti macam C27 kan pasti selalu kan dia menjadi yang nilai yang paling kecil kan. Ini 2 ini. Kita bisa permanenkan F4, C28 juga kita bisa permanenkan. Kenapa? Karena nilai terbesar itu juga di dalam kriteria pertama kan tetap 5 ya. Kita proses ke bawah pun semua tetap 5. Begitupun juga yang terakhir ini tetap 2 ya, karena yang paling kecil. Jadi kita permanenkan saja, tinggal kita drag aja ke bawah ya. Kita tinggal tarik aja. Oke. Jadi sebenarnya untuk prosesnya sangat mudah. Bangun satu rumus, tinggal tarik ke bawah. Gitu ya. Selanjutnya untuk kriteria kedua juga sama caranya. Oke, lakukan hal yang sama, rumus yang sama ini kita terapkan di kriteria yang kedua, sama dengan dalam kurung ini 5 dikurang nilai terkecilnya, katanya dikurang
dibagi nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oke, enter, dapat nilainya 1 gitu ya, dapat nilainya 1. Kemudian kita permanenkan untuk yang ini ya, D27, nilai yang terkecil kan tetap ya, tetap bakal 3 ya. Kita permanenkan, ini kita permanenkan, ini juga kita permanenkan. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Ini saya hapus dulu misalnya ya, tinggal kita tarik ke bawah ya, dapat hasilnya demikian. Selanjutnya untuk C3, C4, C5 juga caranya sama. Oke ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di bawah atau di dalam kolom komentar. Oke, kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu untuk menentukan nilai preferensi atau nilai perankingan. Ini sangat mudah, sangat apa ya, seperti metode SAW gitu ya. Jadi kita sudah punya nilai bobot di atas, nilai bobot kita ini nilai bobot kita yang sudah dinormalisasi, kemudian kita kalikan nanti dengan nilai kriteria 1 sampai dengan 5 untuk masing-masing siswa. Oke, ini saya hapus dulu ya. Sama dengan, oke, perhatikan caranya. Bobot pertama, berarti nilai ini ya, dikali dengan normalisasi siswa pertama pada kriteria pertama, ditambah bobot kedua, terus begitu ya, dikali dengan kriteria kedua untuk anak pertama, masih anak pertama, ditambah bobot ketiga dikali ditambah dalam kurung bobot keempat dikali dengan kriteria keempat pada masih anak pertama, ditambah bobot kelima dikali dengan kriteria kelima pada siswa pertama, masih siswa pertama. Jadi kita akan melihat siswa pertama ini mendapatkan nilai preferensi sebesar apa gitu ya, sebesar 0,68. Oke, sebesar 0,68. Selanjutnya yang A2 bagaimana? Yang A2 caranya sama, caranya begitu juga ya. Caranya kita terapkan satu-satu. Jadi kalau ini banyak ya repot juga ya, kita gunakan rumus permanen aja. Jadi yang bobot-bobot kita permanenkan. Ini yang permanen nih, bobotnya kan nggak berubah itu ya. Tekan F4 ya, di keyboard tekan F4, diklik di bagian mau dipermanenkan. Artinya jika nanti dia sudah dipermanenkan selnya, ketika kita tarik ke bawah dia tidak bergerak, dia tetap ya, tetap nilainya tetap itu yang dihitung gitu. Sedangkan yang tidak dipermanenkan, yang 32 ini kenapa nggak permanenkan? Karena nanti ketika saya mau tarik ke bawah itu nilainya harus berubah justru ya kan. Baik, 0,685 kita tarik ke bawah. Oke, kita tes ya, kita tes ya. Ini kan A2, nah, berarti semua nilai A2 nya muncul di sini. Kemudian di sini juga semua bobotnya juga tetap ya, tidak lari. Tapi kalau Anda tidak permanenkan akan lari-lari deh, nggak sesuai ya kan. Kalau tidak dipermanenkan nanti bakal lari-lari dah, seperti gebetan Anda yang Anda dekati tapi dia lari-lari. Anda diam dia datang lagi, Anda dekati lagi dia lari-lari. Ya gitu ya. Sekarang tinggal nyari rankingnya saja. Oke, tinggal nyari ranking. Sama dengan rank
Baik, ranking satunya adalah alternatif kelima dengan nilai 0,815, ranking keduanya adalah 0,722, ranking ketiganya 0,685 dan seterusnya. Begitulah proses penerapan metode MAUT ya. Jadi tidak ada mati-matinya ya. Justru ini masih mudah dibandingkan dengan metode TOPSIS, mungkin agak lebih panjang gitu ya. Perbedaan dengan metode lainnya itu terletak di proses normalisasinya. Kalau yang lain itu biasanya menggunakan normalisasinya itu dengan menggunakan bagi-bagi nilai terkecil dengan nilai terbesar begitu saja ya. Di sini tidak, dia ada proses pengurangan lagi gitu ya. Maka bobotnya semua akan menjadi 1 untuk yang terbesar, 0 untuk yang terkecil. Bisa dipastikan di dalam suatu barisan itu pasti ada nilai yang menjadi nilai 0 ya, itu minimal 1 ya, minimal pasti ada di dalam satu kriteria yang dinormalisasi itu. Kemudian pasti ada minimal 1 yang nilainya adalah 1 ya. Jadi minimal ada nilai, karena nilai terbesar pasti ada kan dalam satu kriteria dan nilai terkecil juga pasti ada. Oke, jadi makanya nilai 0 dan nilai 1 itu pasti ada. Karena dalam metode MAUT yang terkecil dilambangkan dengan 0 dan yang terbesar dilambangkan dengan 1. Baik, sebelum saya akhiri ada soal latihan. Anda bisa gunakan soal latihan berikut ini untuk melakukan proses yang sama ya, 3 langkah metode MAUT ini. Silahkan nanti sampaikan jawaban 3 ranking pertama, 1, kedua, dan ketiga saja ya. Siapa ranking 1, 2, dan 3-nya di dalam kolom komentar beserta nilai preferensinya. Misalnya ranking 1 nilainya 0,18 gitu ya. Ranking 2 nilainya adalah 0,722 gitu. Silakan nanti diajukan di kolom komentar.